Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak ada hari bagi seorang muslim kecuali menggembirakan. Setiap hari baginya adalah hari-hari yang mulia karena hari itu Allah berikan dia umur dan kesempatan untuk bakti dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat dia memiliki dosa-dosa dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu setiap hari bagi seorang muslim adalah hari yang istimewa. Namun dalam Islam ada hari lagi yang memang dikhususkan bagi setiap muslim untuk mereka bisa menambah ekstra penampilannya lebih bagus, mereka lebih menampakkan kegembiraan, dan itulah dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, kalau Allah telah menggantikan hari-hari raya yang dulu mereka kenal sebelum masa Islam atau di masa jahiliyah, dengan dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah saudaraku seiman, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini ada beberapa sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana seorang muslim dan muslimah mandi terlebih dahulu sebelum mereka pergi melaksanakan sholat id itu. Ya, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan pahala. Sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar itu setiap kali mau sholat id pasti beliau mandi terlebih dahulu. Sementara dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ada seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, berapa kalikah saya boleh mandi? Maka kata Ali, mandilah setiap hari bila engkau inginkan. Karena memang dasarnya hukumnya mandi itu kan mubah, asal tidak berlebihan. Lalu orang itu mengatakan, bukan, yang saya maksudkan adalah mandi yang khusus saya bisa lakukan, yang mungkin itu bisa lebih besar pahalanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau begitu mandilah di hari Jumat, mandilah di hari Arafah, dan mandilah di hari Idul Adha dan juga Idul Fitri. Nah berarti memang mandi yang bersih bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Yang kedua adalah bagaimana seorang muslim menggunakan pakaian terbaiknya. Dan juga tentunya bagi laki-laki boleh membubuhi lagi dengan dia memakai wangi-wangiannya. Kalau perempuan menghindari wangi-wangian, tapi pakaian yang bagus semuanya dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Menampakkan nikmat Allah pada hari itu. Itu dinukil dalam banyak riwayat, diantaranya yang disebutkan dalam sebuah riwayat kalau Nabi SAW itu memiliki baju yang khusus, jubah khusus untuk hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan juga dinukil oleh Al-Baihaqi bahwasanya Abdullah bin Umar memiliki jubah khusus yang beliau pakai di hari raya Idul Fitri. Dan ini juga sudah umum pendapat ulama menganjurkan agar bagaimana setiap muslim dan muslimah mereka selalu menjaga penampilannya yang baik, menunjukkan nikmat yang besar dari Allah pada saat hari itu, karena memang sangat pantas kita bergembira setelah melaksanakan ibadah selama sebulan penuh. Yang ketiga yang Anda disunnahkan untuk lakukan adalah bagaimana Anda bertakbir menuju ke musalla atau tempat sholat id. Dan ini sangat dianjurkan sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau Nabi SAW pada saat beliau keluar dari rumah, maka beliau bertakbir sampai tiba di musalla. Dan kalau beliau sudah menyelesaikan sholat, maka beliau memutuskan takbirnya. Dan takbir sudah sangat masyhur tentunya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya 3 kali takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat yang dilakukan adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Dan kalau Idul Adha Anda makan setelah pulang sholat id. Jadi bedanya kalau sholat Idul Fitri Anda makan dulu sebelum pergi ke musola, walaupun sederhana atau makan sedikit saja. Seperti dinukil dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak keluar sholat Idul Fitri kecuali beliau makan beberapa tamar atau kurma, dan beliau makan dalam hitungan ganjil. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW keluar Idul Fitri dengan kondisi beliau sudah makan, dan beliau tidak makan di Idul Adha sampai beliau kembali sambil menikmati hewan kurbannya. Jadi termasuk bagian daripada sunnah Nabi SAW. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di antara hikmah kenapa Nabi SAW makan dulu kemudian baru beliau keluar di sebelum sholat Idul Fitri, untuk menunjukkan kepada orang-orang kalau puasa sudah selesai. Yang kelima,
Anda sholat id tentunya. Dan ini adalah bagian daripada yang dianjurkan. Dan dalam riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk keluar dan menghadiri sholat id itu. Baik laki-laki, perempuan, budak, anak kecil, dan bagi wanita yang berhalangan pun tetap dianjurkan untuk hadir. Minimal mereka meramaikan dan menunjukkan jumlah umat Islam yang besar. Dan mereka mendengarkan khutbahnya. Nah, ini termasuk anjuran Nabi SAW. Di kedua, sholat tentunya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keenam adalah bagaimana Anda dianjurkan kalau pergi ke musola atau masjid untuk menjalankan sholat id, Anda bertolak belakang jalannya. Maksudnya perginya dari satu jalan tertentu dan pulangnya dari jalan yang lainnya. Sebagaimana dinukil dalam riwayat yang sahih dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu beliau pasti kalau pergi ke musola khalafat tariq, beliau berselisih jalan antara perginya dan pulangnya. Ini tentunya dilakukan oleh Nabi SAW sebagai sebuah contoh buat kita. Yang ketujuh yang dianjurkan adalah bagaimana kita mengucapkan tahniah atau saling mendoakan kebaikan. Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau dari riwayat Nufair radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat Nabi kalau mereka bertemu selepas sholat id maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami amal saleh dan juga bagi kalian. Nah, ini termasuk doa yang dianjurkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Tentunya yang kedelapan, Anda boleh melakukan hal-hal yang mubah setelahnya dan tidak ada perintah khusus kalau sholat Idul Fitri. Maksudnya selepas sholat id dan setelah tadi sunnah-sunnah kita sebutkan itu dilaksanakan, maka selepasnya adalah acara bebas. Bisa orang itu menunjukkan kegembiraannya misalnya dengan silaturahim, dengan rekreasi keluarga yang tidak ada dosa di situ, itu satu perintah yang sangat positif. Cuma kalau di Idul Adha ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya fasholli lirabbika wanhar, salat Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Nah, perbedaannya kalau setelah Idul Adha ada perintah untuk berkurban dan ini juga termasuk wajib bagi orang yang sudah mampu dalam sebagian pendapat ulama dan ada mengatakan dia adalah penekanannya sunnah. Tetapi kami lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajibnya berkurban bagi orang yang mampu. Termasuk yang dianjurkan bagi seseorang yang sudah puasa Ramadan dan tiba Idul Fitri dan ini dilakukan sebelum sholat Idul Fitri dan kita masukkan di poin yang ke-9 yaitu Anda mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah dari makanan pokok tentunya yang dikeluarkan oleh seorang muslim sejumlah berapapun anggota keluarganya. Bahkan pendapat yang kuat adalah mengatakan walaupun janin dalam perut sama juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Takarannya adalah 2,5 kilo beras atau sampai 3 kilo dalam pendapat sebagian ulama kalau kita berbicara makanan pokoknya beras kayak kita di Indonesia. Atau kurang lebih 3,5 sampai 4 liter beras. Dikeluarkan misalnya satu keluarga itu ada sang ayah, ibu, dan 3 orang anak. Berarti mereka mengeluarkan 3 kilo dikali 5 orang itu. Kemudian dikeluarkanlah dan diberikan bisa kepada satu orang atau beberapa orang. Dan yang paling afdal dikeluarkan adalah antara habis sholat subuh sampai menjelang sholat id. Namun kalau Anda keluarkan sehari sebelumnya atau Anda menyerahkan kepada yayasan diamanahkan beberapa hari sebelumnya di 10 terakhir Ramadan, nanti mereka yang alokasikan sebelum sholat id maka itu juga sangat baik. Dan Nabi SAW mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini tentunya dan jangan sampai luput dari setiap orang di antara kita. Dan juga kalau seandainya ada orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah di lokasi tempat dia itu juga sangat baik. Tapi kalau di lokasi dia misalnya di wilayah dia sudah banyak orang-orang yang mampu, bahkan mungkin tidak ditemukan ada orang yang tidak mampu, kemudian ada penawaran dia untuk berbagi zakat fitrahnya di lokasi yang minoritas muslim yang membutuhkan, lokasi peperangan misalnya, kayak kita sekarang teman-teman di Gaza misalnya, maka itu juga sangat baik. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT menjadikan orang kita yang paling bahagia di Ramadan ini dan juga Ramadan-Ramadan yang lalu dan akan datang dengan diterimanya seluruh amal kita, dimaafkan semua kesalahan kita dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan Ramadan yang banyak ke depan semuanya dengan kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh dengan jasad yang sehat tentunya bersama dengan seluruh orang-orang yang kita cintai dari kerabat kita dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.